Halo semuanya, aku Cancan. Hari ini kita agak beda ya. Karena aku lagi ada di luar kota, terus aku nggak bawa background dan ini pun cuman bawa dua lampu doang. Jadi ya setupnya nggak kayak biasa. Oke, hari ini kita bakal Q&A. Ini aku udah lihat beberapa pertanyaan teman-teman yang ditanyain di tab komunitas. Waktu itu aku ada ngepost kan. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Aku bakal coba jawab satu-satu ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ditwa. Pertanyaannya adalah, beli kamera dulu, PC tetap kentang, atau upgrade PC dulu, kamera belakangan. Oke, pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya dua-duanya penting, tapi karena kita harus milih salah satu, ini tergantung ke kalian pengen jadi apa. Kalau misalnya kalian pengen jadi editor, ya harus upgrade PC dulu dong pastinya. Tapi kalau misalnya kalian pengen jadi videographer atau sinematografer atau semua hal yang berhubungan sama kamera, ya beli kamera dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Nur Fikri. Pertanyaannya adalah, terima kasih sudah sharing ilmu dan konten yang sangat bermanfaat Kak, semangat. Oke, ya jawabannya terima kasih. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya ini tabnya suruh nanya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari QJek, KIWJEK. Dari QJek. Pertanyaan pertama, apakah warnet itu bisa buat kita ngedit video Premiere Pro? Nggak tahu. Karena warnet beda-beda kan. Kalau warnet di tempat di Jogja ada sih yang bisa ngedit Premiere Pro karena warnetnya kenceng banget kan. Tapi kalau misalnya warnet yang di tempat kalian aku nggak tahu. Mungkin kalian bisa coba cek speknya atau kalian tanya ke penjaga warnetnya. Lanjut, pertanyaan dari Yogi Surya. Tips ngajak temen buat film. Tips ngajak temen buat film. Oke, aku ada beberapa tips. Yang pertama, kalian harus yakin dulu sama film yang kalian bikin. Nah, kalau kalian yakin, pasti itu energinya bakal ke transfer tuh sama teman-teman yang lain. Terus tips yang selanjutnya adalah kalian itu harus jelas, harus tahu film kalian tuh mau kemana. Karena kalau misalnya kalian sendiri nggak tahu filmnya mau kemana dan nggak tahu mau bikin film yang gimana, ya teman-teman kalian pasti nggak mau ikut. Tips selanjutnya ya coba dibujuk aja. Atau kalau misalnya kayak aku nih, dulu waktu aku SMA itu pengen ngajak temen bikin film, itu karena mereka aku ajak nggak mau, jadi aku minta tolong guru untuk ngomong ke murid-murid itu. Jadi biasanya kan kalau anak-anak SMA atau SMP gitu kan takut tuh sama gurunya. Jadi ya manfaatin itu sih. Semoga berhasil. Pertanyaan selanjutnya dari Syahrul Art. Saya hanya pengen tahu sutradara idola kamu khusus lokal kira-kira siapa dan berikan alasannya kenapa memilih sutradara tersebut. Oke, sutradara lokal itu berarti sutradara Indonesia ya. Nah, sutradara Indonesia favorit aku adalah Yandi Lawrence. Yandi Lawrence itu sutradara film Keluarga Cemara. Kenapa aku suka Yandi Lawrence? Karena Yandi Lawrence itu pertama aku suka sama film yang keluarga emang ya. Jadi Yandi Lawrence emang bikin film-film yang tentang keluarga gitu. Nah, aku tuh suka banget film-film yang tema keluarga. Terus aku tuh suka banget karena Yandi Lawrence bisa nyampein tema-tema keluarga itu dengan simple tapi tetap menarik, tetap bagus, aspek-aspek filmnya tetap bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Oke Santuy Sihab Nikoli. Pertanyaannya adalah rekomendasi audio eksternal low budget. Hehe. Oke, rekomendasi audio eksternal low budget. Low budgetnya berapa dulu nih? Low budgetnya Raffi Ahmad sama low budgetnya kita beda. Oke, kalau misalnya aku nggak tahu ya, aku nggak tahu low budgetnya berapa. Tapi kalau aku dulu pernah pakai Zoom H1N. Zoom H1N itu dulu harganya sekitar 1 jutaan, tapi kayaknya sekarang udah turun deh, mungkin 800, 900. Itu aku pakai dan aku lumayan puas sih sama hasilnya, ya bening, hasilnya enak, bagus dengan harga yang segitu. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Fikri. Kak mau nanya, apa aja sih Kak hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang DOP? Terima kasih. Oke, untuk jadi seorang DOP kalian harus nguasain banyak banget. Kalian harus nguasain pencahayaan, harus nguasain komposisi, harus nguasain penggunaan kamera kalian harus bisa nyeting kameranya. Kalian bisa tonton video ini untuk nyeting kamera. Terus kalian harus paham penggunaan lensa karena kalian pakai lensa 28 mili, 35 mili, 50 mili, 70 mili
mili, 100 mili itu hasilnya pasti beda dan efek ke penontonnya pasti beda banget. Terus seorang DOP juga harus nguasain cerita karena seorang DOP menceritakan sebuah cerita. Jadi ya harus paham cerita. Kita harus tahu kapan perkenalan tokoh, kita harus tahu kapan ini klimaks, kapan ending. Ya, DOP harus tahu. Jadi bukan cuma sutradara dan penulis naskah yang tahu itu. DOP juga harus tahu. Terus ada banyak sih sebenarnya aspek-aspek lain yang harus dikuasain DOP. Kalian tunggu aja ya video-video aku selanjutnya, itu aku bakal ngomongin tentang itu. Pertanyaan selanjutnya dari WS Mukti. Bang, kalau ada lomba festival film gitu, aspek-aspek apa aja sih Bang yang jadi penilaian juri? Semoga dibaca dan dijawab deh. Oke, kalau misalnya ada lomba film ya, kita ngomong lomba film dulu nih, belum festival film. Kalau misalnya lomba film, biasanya yang dinilai itu pertama kesesuaian sama tema. Itu pasti banget, pasti. Terus setelah kesesuaian sama tema, itu biasanya yang dinilai ceritanya dulu. Jadi belum teknis. Jadi ceritanya dulu yang dinilai. Apakah ceritanya itu menarik, bagus, bikin penonton pengen ngikutin terus atau enggak. Kemudian setelah tema dan cerita tadi, yang dinilai selanjutnya baru hal-hal teknis. Bisa itu pengambilan gambarnya, atau soundnya, atau editingnya, atau beberapa hal teknis lainnya gitu. Jadi yang pertama tadi tema, cerita, baru hal-hal teknis. Kalau misalnya ngomongin festival film, agak beda ya sama lomba film. Jadi biasanya kalau festival film itu nggak terlalu merhatiin hal-hal yang teknis. Mereka lebih merhatiin kontennya, merhatiin isu apa yang dibawa dari cerita itu, terus apa statementnya atau apa yang mau diomongin sama sutradaranya melalui film itu. Jadi hal-hal teknis ya nomor sekian lah, tapi tetap diperhatiin juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aldo 11. Cara menerjemahkan skrip ke angle kamera agar pesan tersampaikan dengan benar dan alasan mengambil angle itu kenapa? Terima kasih. Oke, jadi cara menerjemahkan skrip ke angle kamera itu yang pastinya kita harus paham dulu skripnya. Kita harus tahu skripnya ini ngomongin tentang apa secara keseluruhan ya. Jadi filmnya ngomongin tentang apa, terus baru kita bedah per scene-nya. Scene ini ngomongin tentang apa. Setelah kita tahu scene-nya ngomongin apa, baru kita bedah adegan per adegan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ferry Ant. Ya gitulah ya. Seberapa penting penggunaan gimbal atau stabilizer untuk pembuatan film, dan apakah film kita keluarga buatan Kak Cancan menggunakan stabilizer? Oke, pertanyaan menarik. Jadi seberapa penting penggunaan stabilizer itu tergantung naskah. Jadi ya sebenarnya penting karena alat diciptain pasti ada gunanya, berarti penting. Tapi kita harus tahu dulu naskah kita ngomongin apa dan kira-kira naskah kita cocok nggak pakai stabilizer. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak usah pakai, nggak usah keren-kerenan. Terus kalau untuk film kita keluarga, film aku itu kemarin ada pakai satu shot stabilizer. Itu shot yang Markus bawa kantong kresek. Kalau kalian lihat filmnya itu di scene belakang, scene udah mau ending yang dia bawa kresek, nah itu pakai stabilizer. Cuman itu doang sih, selebihnya nggak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya dari keluarga kocak 62. Bang, saya YouTuber pemula, saya niat mau buat film pakai HP, gimana Bang? Bagus gak? Atau caranya buat film? Oke, untuk bikin film pakai HP itu sebenarnya sama aja kayak bikin film pakai kamera, cuman ya kameranya diganti HP doang. Selebihnya sama, perlu cerita, perlu pemahaman angle, perlu sound, hal-hal teknis-teknis lainnya. Terus kalau untuk masalah cara bikin film pakai HP, aku udah pernah bikin videonya, coba tonton di sini atau kalian lihat di kolom deskripsi nanti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fazil Eka. Buat short film lebih baik mic langsung dicolok kamera apa recorder audio eksternal? Kalau eksternal, cara agar mudah organize file audionya gimana biar mudah pas editing? Oke, kalau buat short film itu pastinya mic eksternal, karena kalau misalnya kalian pakai internal kamera kalian itu hasilnya pasti jelek, jamin 100%. Jadi ya harus pakai mic eksternal. Terus untuk organize file audionya ya yang pastinya waktu proses syuting kalian tuh harus dicatat dulu tuh setiap file audio. Jadi pas kalian masuk ke proses editing, waktu pindahin data-datanya ke komputer, kalian udah tahu nih, oh ya shot yang ini nama filenya tadi ini, shot yang ini nama filenya ini. Jadi tuh pasti lebih gampang. Oke, sekian dulu Q&A yang pertama. Nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya pasti aku jawab semua di video yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Aku Cancan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.